Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat netizen semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Apakah Anda masih bingung? Masih terus melamun memikirkan usaha apa yang cocok buat kita, apalagi kita statusnya sebagai pemula? So, pada video kali ini saya akan sampaikan kepada Anda 5 ide bisnis yang bisa Anda lakukan sebagai pemula, dan ini cukup mudah. Asal Anda mau mencobanya, mau terus berproses dan berusaha. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik like and subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Banyak di antara kita yang masih terus bingung dan memikirkan usaha apa yang cocok untuk kita sebagai pemula. Ya, sebagai seorang pemula. Karena apa? Karena kita memang sudah sangat lama menjadi karyawan, tidak ada pengalaman untuk buka usaha. Mungkin kita juga baru lulus sekolah atau lulus kuliah dan sebagainya. So, pada video kali ini saya akan memberikan kepada Anda 5 ide bisnis yang bisa Anda lakukan sebagai seorang pemula. Ide bisnis yang pertama yang patut kita coba adalah bisnis makanan ringan. Bisnis makanan ringan tergolong sangat mudah, efisien, dan modalnya yang sangat minim. Ini juga bisa dilakukan oleh semua kalangan, oleh semua gender. Itulah kenapa bisnis ini bisa dikatakan sangat mudah, baik yang bisa dimasak ataupun yang tidak bisa masak. Jika Anda tidak masak atau tidak bisa memproduksi sendiri, maka Anda bisa langsung mengambil di produsen dan Anda hanya perlu membuat packaging yang sangat menarik. Dengan itu Anda bisa memiliki nilai jual tanpa perlu repot-repot produksi. Apalagi dong jika Anda mampu memproduksi sendiri, tentu keuntungan bisa didapat dengan sangat lebih besar. Nah, makanan ringan yang bisa kita jual ya banyak dong. Macam-macam keripik, makaroni, lidi pedas. Nah, itu kan banyak ya, kerupuk-kerupuk. Nah, itu kan lagi musim sekarang. So, silahkan bagi para pemula jangan banyak mikir, silahkan dicoba jika punya nih kenalan ya kan. Jika punya tetangga, jika punya saudara yang bisa memproduksi, silahkan Anda mulai mencoba usaha bisnis makanan ringan ini. Tentu apalagi dong kalau keluarga Anda bisa ada yang mengolah atau memproduksi makanan ringan ini. Wah, tentu itu benar-benar peluang yang bisa kita lakukan atau yang bisa tekuni. Sudah banyak contoh orang-orang yang sukses dari jualan cemilan ini. Bagaimana Anda bisa tertarik? Nah, apalagi kalau Anda anak SMK yang lulusan tata boga, Anda bisa menjual macam-macam kue basah, kue kering. Nah, kan gitu Anda bisa mulai mencoba ya dari awal, dari nol dengan modal yang minim. Ya, marketnya tentu dong saudara dulu, temen dulu, dan sekarang bisa dikembangkan di aplikasi e-commerce. Oke, selamat mencoba ya. Dan kita lanjut ke next ide bisnis yang bisa dilakukan oleh pemula yang kedua. Ide bisnis itu adalah bisnis warkop atau warmindo. Nah, kedua bisnis ini sangat bisa dilakukan oleh pemula sekalipun. Karena apa? Karena tergolong mudah. Mudahnya kenapa? Ya, karena makanan dan minuman yang dijual sudah tersedia di pasaran. Kita tinggal mengolahnya, mengemasnya, dan menambahkan sedikit kreasi dari kita agar terlihat menarik saja. Ya, namanya juga warkop, berarti kan warung kopi, menjual aneka macam kopi. Gak masalah kita gak punya mesin kopi yang mahal-mahal. Kita tinggal menjual kopi sasetan yang sudah beredar di pasaran. Gak masalah kita tidak bisa membuat mie homemade ya, mie sendiri. Kita sudah punya Indomie, mie sedap, dan lain-lain. Kita tinggal mengolahnya saja. Dan tentu ini juga modalnya bisa kita atur, bisa kita tekan dengan sangat minim. Tapi ingat, jika menjalankan bisnis warkop dan warmindo ini, diusahakan jangan sewa tempat dulu, dan diusahakan jangan joinan sama temen dulu. Karena saya sudah merasakan bisnis warkop ini aslinya mudah, tapi kalau bisa modal jangan hutang, jangan pernah mencoba untuk sewa, dan jangan pernah untuk mencoba join bareng temen ya. Kebanyakan kalau sudah jalan itu akan hancur ya. Hancurnya kenapa? Karena sudah beda paham, beda pendapat, dan ingin mendapatkan hasil yang lebih besar daripada ketentuan yang sudah terjadi. So, selamat mencoba ya. Lanjut di ide bisnis yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bisnis pakaian. Bisnis pakaian tergolong sangat mudah dan modal bisa ditekan dan semuanya bisa kita atur sendiri.
bisnis pakaian, kita tinggal mencari produsen yang pas, yang sesuai dengan pasar kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Kita mau jualan pakaian atasan atau bawahan, semuanya kita yang tentukan. Apalagi kita sekarang sudah dimudahkan dengan berbagai banyaknya aplikasi e-commerce yang bisa kita gunakan sebagai alat promosi atau sebagai alat penjualan. Dengan itu kita tidak perlu punya toko, tidak perlu sewa tempat, tetapi kita masih bisa berjualan. Ya, dengan berjualan di media sosial dan aplikasi e-commerce itu tadi. Lebih baik biaya atau modal yang masih tersisa digunakan untuk biaya promosi, biaya lain-lain, biaya packaging. Ya, banyak lah ya, bisa dialihkan ke situ semua. So, selamat mencoba. Ide bisnis yang keempat yang bisa kita lakukan sebagai pemula adalah menjadi reseller atau dropshipper. Kedua hal ini sangat menjadi primadona bagi para kaum muda, ibu rumah tangga, dan semua kalangan. Karena dengan menjadi reseller dan dropshipper kita tidak perlu mengeluarkan uang modal. Kita cukup mempromosikan barang yang kita jual, kita cukup mempromosikan di media sosial kita apa yang kita jual tanpa harus kita stok barang, tanpa harus kita membeli barang itu dulu. Kita cukup fokus mempromosikan, membesarkan jaringan di media sosial kita. So, silahkan mencoba, ini minim modal, bahkan tanpa modal. Tentu dong, dengan kemudahan seperti ini semua orang bisa melakukan atau menjadi reseller dan dropshipper. Pilihlah barang yang sesuai dengan kebutuhan kebanyakan orang, atau pilihlah barang-barang yang memang langka dan itu tidak ada di sekitar Anda. Jelas kalau Anda menjual barang tersebut pasti cepat lakunya, pasti Anda bisa mendapatkan lebih banyak persenan dong dari yang punya barang. Intinya, apapun usaha kita yang lakukan, kita hanya perlu konsisten dan terus berinovasi mengembangkan produk-produk yang kita jual. Lanjut di ide bisnis yang terakhir, yaitu yang kelima, ada bisnis franchise. Nah, bisnis franchise ini merupakan solusi di mana ketika kita sudah modal namun bingung nih mau buka usaha apa, konsepnya bagaimana, dan lain-lain. Dengan bergabung di franchise, kita sudah disiapkan semuanya, mulai dari konsep, mulai dari bahan, mulai dari pemasaran, dan semuanya kita tinggal buka saja. Tentu dong dengan perhitungan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang berlaku. Franchise banyak dipraktekkan sekarang, banyak kita lihat sekarang. Contoh berbagai franchise Thai tea, boba, ayam geprek, apalagi macam-macam kebab, ya kan, macam-macam roti lah. Banyak sekali franchise yang sudah banyak kita lihat. Pastikan ketika kita memilih usaha franchise ini, pilihlah jenis franchise, pilihlah jenis makanan yang masih jarang di sekitar Anda. Jangan sampai franchise yang Anda gunakan itu sudah umum, itu sudah pasaran dan banyak dan mudah ditemui. Jadi kalau kita memilih makanan yang masih jarang di tempat yang akan kita buka itu, maka peluang untuk mendapatkan hasil yang banyak sangat terbuka lebar. So, semua memiliki resikonya masing-masing, tapi lebih beresiko lagi jika Anda hanya cukup diam dan terus melamun bagaimana caranya untuk berusaha. Cobalah, nanti juga akan ketemu jalannya kok. Sekian dari saya, nantikan untuk episode-episode selanjutnya. Terima kasih.